Polda Jatim sergap gangster. Lahar dingin Semeru terjang permukiman warga. Pemberangkatan bantuan korban bencana Sumatera. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Saudara, anggota Dit Samapta Polda Jawa Timur menyergap 7 pemuda yang diduga anggota gangster. Dari tangan ke-7 pemuda tersebut, petugas menyita 4 bilah senjata tajam. Tim perintis anggota Dit Samapta Polda Jawa Timur Senin dini hari berhasil menyergap 7 orang pemuda diduga anggota gangster di kawasan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Penyergapan bermula ketika anggota Dit Samapta Polda Jawa Timur melakukan patroli antisipasi kejahatan jalanan dan mendapati sejumlah pemuda mengendarai motor sambil membawa sajam. 7 pemuda anggota gangster dilimpahkan ke Polsek Karangpilang, Surabaya untuk menjalani proses hukum. Saat dibuntuti, pemuda bermotor itu ternyata menemui temannya yang masih satu komplotan di kawasan Kedurus, Surabaya. Petugas mendapati 4 bilah senjata tajam dari tangan para pemuda ini yang rata-rata masih berusia di bawah 17 tahun. Kita buntuti, kita mata-matain, ternyata mereka berkumpul di suatu tempat yang notabene adalah tempat rawan berkumpulnya para gangster. Akhirnya kami langsung ke TKP, melaksanakan sidak dan menemukan beberapa orang dan sajam, ada 4 sajam. Begitu, Mas. Berapa orang yang diamankan? Saat itu kami amankan 7 ya? Iya, 7 orang dan sajam 4 serta BB kendaraan 5. Saudara, warga menemukan jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Bengawan, Madiun, Kota Madiun. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono untuk divisum. Sesosok jenazah laki-laki tanpa pakaian ditemukan mengambang dan terseret arus di Sungai Bengawan, Madiun, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Warga mengetahui jenazah ini awalnya terbawa arus sungai dan selanjutnya hanyut hingga di bibir sungai wilayah Kelurahan Sogaten. Tim evakuasi dari anggota TNI, Polri, dan sejumlah relawan datang meneliti kondisi jenazah setelah melakukan evakuasi dari tepi sungai. Polisi tidak menemukan identitas apapun. Diperkirakan jenazah ini sebelumnya telah meninggal dunia sudah lebih dari 1 hari, sebab kondisi jenazah korban sudah mulai membengkak. Diperkirakan mayat ini hanyut. Kita ketahui sudah tadi malam, alhamdulillah pagi hari ini kita temukan. Dan untuk proses selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Sudono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kita pemeriksaan mengenai identitas dari korban yang kita temukan pada pagi hari ini. Saat ditemukan itu ditemukan apa dan di sini? Sementara waktu dari saat kita temukan belum kita ketahui adanya untuk luka-luka, nanti kita bisa perjelas dari setelah kita lakukan visum di rumah sakit. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk kepentingan visum dan kepentingan penyelidikan polisi. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Ke informasi selanjutnya, petugas gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan polisi melakukan evakuasi terhadap lansia korban lahar dingin Gunung Semeru. Petugas menandu menyisiri aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru. Pasca terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari melakukan penyisiran terhadap warga lansia yang mengalami sakit. Petugas gabungan kemudian melakukan penyelamatan dengan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga lansia adalah kakek Saroh yang mengalami sakit tua. Ia kemudian dibawa oleh petugas gabungan dengan tandu berjalan kaki menyeberangi aliran banjir lahar Semeru. Rencananya ia akan dibawa ke balai desa setempat untuk dirawat tim medis. Sudah lansia Pak, sudah tidak kuat untuk berjalan, makanya kita tandu. Jadi dievakuasi kemana ini Pak? Dievakuasi ke balai desa. Balai desa. Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini fokus mengevakuasi kaum lansia dan anak. Mereka akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Lansia-lansia itu jadi prioritas kami kalau bisa berada di kamp pengungsian dan sudah ditanggulangi oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNER. Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari saat ini sudah rawan ancaman banjir lahar Semeru. Sebab tumpukan material pasir dan batu semakin tinggi, sehingga jika terjadi banjir lahar lagi, maka akan menenggelamkan kampung tersebut. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Pasca diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru, warga Dusun Sumberlangsep, Lumajang, Jawa Timur mengevakuasi hewan ternak dan barang berharga mereka. Hal ini karena kampung mereka tidak aman lagi karena sudah banyak rumah yang terendam material lahar. Dengan dibantu polisi, Minggu pagi warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari mengevakuasi barang berharga mereka melintasi arus banjir lahar dingin Gunung Semeru yang masih deras. Hewan ternak mereka juga tidak luput diselamatkan ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, langkah ini dilakukan karena banjir lahar dingin yang terjadi Sabtu sore telah meluluh lantakan permukiman warga. Untuk itu, mereka memilih menyelamatkan keluarga terlebih dahulu. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten setempat, ada belasan rumah warga yang terdampak langsung banjir lahar dingin. Bahkan ada yang rata dengan tanah. Darurat temen ini Pak, soalnya mas tanggulnya udah mau jebol. Jadi ini mau evakuasi keluarga ke rumah keluarga yang lebih aman. Artinya di kampung ini sudah tidak aman lagi Pak ya? Kayaknya tidak aman kalau banjir gini terus. Sudah tidak aman lagi Pak ya? Iya. Oh, jadi semua harta benda dibawa kemana nih Pak? Ini yang terutama itu ya orangnya dulu sebenarnya selamat, hartanya nanti dibawa ke atas gunung lah. Oh gitu. Ya, mulai tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan hari tanggal 6 Desember 2025 ada 14 rumah yang tidak bisa ditempati dan satu fasilitas umum berupa masjid. Mereka semua diungsikan dan hari ini sedang dilakukan evakuasi nanti ditempatkan di lapangan dekat Balai Desa Jugosari. Kita bikin tenda darurat pengungsian berikut dapur umum di sana untuk membantu warga Dusun Sumberlangsep agar bisa menerima penghidupan yang layak. Sebelumnya banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang kawasan aliran Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Akibatnya lebih dari separuh rumah warga di satu dusun terendam material banjir lahar. Ya Allah. Allahu Akbar. Video amatir warga merekam detik-detik kepanikan saat banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang rumah warga di Dusun Kebondeli Selatan. Mereka langsung bergegas naik gunung untuk mengungsi. Di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, banjir lahar dingin awalnya menerjang masjid satu-satunya di dusun tersebut. Selanjutnya, secara perlahan, material banjir bergerak ke rumah warga. Akibatnya hampir separuh rumah warga di Dusun Sumberlangsep ini tertimbun material banjir lahar Semeru. Untuk Sumberlangsep memang kita masih belum mendata berapa, tetapi untuk sementara ini yang saya lihat kiriman
WA dari teman-teman yang ada di Sumber Langsep itu mungkin lebih dari separuh jumlah KK 137 KK itu mungkin kurang lebih separuh lah yang sudah terendam. Petugas Balai Besar wilayah Sungai Brantas memantau pergerakan banjir lahar Semeru. Diperkirakan ada pergerakan sedimentasi material vulkanik Gunung Semeru dari hulu terbawa banjir hingga ke hilir. Hal ini cukup membahayakan warga karena sedimen tersebut dapat meluber kemana-mana. Dampaknya sekarang itu lebih besar ya, karena durasinya getaran cukup lama. Saya menerima informasi 14.22 itu sampai sekarang itu masih belum berangsur turun. Sehingga sedimen yang dibawa ini cukup banyak. Ini pas lagi turun lagi alirannya. Jadi bukan membawa air ini, tapi membawa sedimen batu dan lelumpuran. Hingga saat ini, warga yang rumahnya tertimbun material lahar mengungsi di atas gunung. Petugas PBBD, TNI maupun Polri masih belum bisa melakukan upaya menolong mereka. Sebab untuk menuju ke kampung ini harus melalui aliran Sungai Regoyo yang masih panas. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Pemberian tekatan bantuan korban banjir Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis, Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Aku menunggu itulah Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Gelombang doa dan dukungan bagi korban bencana yang melanda Sumatera dan Aceh terus mengalir. Ribuan pelajar Madrasah Aliyah Negeri Man Kota Surabaya Jumat pagi menggelar sholat goib dan doa tahlil bersama di sekolah bagi para korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Penggalangan dana juga digelar dalam kesempatan tersebut untuk donasi korban banjir. Bertempat di masjid sekolah, sekitar 1.200 lebih pelajar Madrasah Aliyah Negeri Man Surabaya melaksanakan sholat goib dan doa tahlil bersama. Seperti diketahui, ratusan orang meninggal dunia dampak banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan sosial ini untuk mendoakan sekaligus bentuk bela sungkawa bagi para korban dalam musibah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Man Kota Surabaya melaksanakan sholat gaib untuk para korban yang tertimpa bencana di Sumatera dan di Aceh, serta berbagai daerah di Jawa Timur. Sholat gaib kita melaksanakan tahlil singkat dan mengirimkan doa bagi korban yang tertimpa bencana di Sumatera dan di Aceh. Pagi hari ini juga bagian dari program kebiasaan di madrasah kami di Man Kota Surabaya. Setiap kali ada musibah bencana, kita semua warga madrasah merefleksikannya dengan kegiatan doa dalam bentuk sholat gaib dan juga doa tahlil bersama. Saudara Wali Kota Malang memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera. Bantuan ini adalah hasil pengumpulan dari sejumlah elemen masyarakat Kota Malang.
Pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Sumatera ini dilakukan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Gedung Kartini Minggu siang. Bantuan yang diberangkatkan ini adalah hasil pengumpulan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk OPD Kota Malang yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kota Malang. Bantuan kemanusiaan ini didominasi oleh kebutuhan dasar seperti sembako dan pakaian layak pakai. Bantuan kemanusiaan yang dihimpun ini mencapai hampir 2 miliar rupiah. Bantuan ini akan dikirim kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kepada OPD, masyarakat, dan komunitas warga Kota Malang yang peduli terhadap korban bencana dengan memberikan donasi dan bantuan. Dalam pemberangkatan bantuan ini total ada 11 truk dan 2 mobil pick-up yang berisi bantuan logistik. Bantuan ini akan dibawa ke Lanut Abdul Rahman Saleh untuk selanjutnya diterbangkan ke Sumatera. Kemungkinan kalau kita prediksi dengan Pak Kadinsos itu kira 20 truk. Nah, dari Bandara Abdul Rahman Saleh tidak punya tempat untuk ini, jadi yang disesuaikan dengan pesawatnya. Jadi ini insya Allah bisa masuk semua dengan satu pesawat, tulis ya, bisa dikirim. Nah nanti ini kita pada kuartal kedua, jadi setelah pesawatnya kembali, baru nanti kita akan isi lagi. Melalui bantuan kemanusiaan ini, Pemkot Malang berharap bisa sedikit meringankan beban para korban bencana banjir di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat di Kota Surabaya menggelar aksi sosial penggalangan dana bantuan untuk korban bencana alam Pulau Sumatera di Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Mereka berkeliling membawa banner dan kardus untuk mengumpulkan donasi. Aksi penggalangan bantuan untuk korban bencana alam banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih terus mengalir. Kelompok masyarakat dari Lembaga Manajemen Infak berkolaborasi dengan anggota Pramuka menggelar aksi sosial untuk mengumpulkan donasi di Car Free Day Taman Bungkul Kota Surabaya. Mereka membawa banner dan sejumlah kotak kardus untuk penggalangan dana. Nantinya mereka menyalurkan langsung bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak. Pihaknya juga telah mengirimkan anggota relawan ke lokasi bencana untuk membantu penyaluran bantuan. Galang donasi di Taman Bungkul Surabaya untuk saudara kita yang terkena bencana alam di Medan, Padang, Sumbar, Aceh kita salurkan. Dan rekan kita, relawan kita sudah berada di Padang, Medan, dan di Aceh itu sudah berkontribusi untuk membantu saudara kita dengan kelompok-kelompok itu. Dan kita berkolaborasi juga bersama Willy Salim yang artis kita yang di media sosial itu untuk kolaborasi mengumpulkan open donasi. Donasi yang dikumpulkan akan diserahkan langsung untuk masyarakat terdampak bencana melalui relawan yang telah diberangkatkan. Selain itu, donasi bantuan bencana alam ini juga akan diserahkan ke instansi terkait untuk disalurkan langsung ke lokasi bencana. Nyoman Deni, Cilmi Ardianto, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kesorotan lainnya, saudara, harga bawang merah di Kota Malang melonjak akibat cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan. Selain pedagang, kenaikan harga bawang ini dikeluhkan oleh pembeli yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Di Pasar Gadang, Kota Malang, harga bawang merah yang biasanya Rp30.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kenaikannya menurut pedagang terjadi beberapa kali hingga saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Lonjakan harga bawang merah ini terjadi karena pasokan dari petani berkurang. Cuaca buruk yang belakangan ini terjadi juga menjadi penyebab kenaikan harga bawang merah. Menurut Usman Ali, curah hujan yang tinggi saat ini membuat tanaman bawang rusak dan petani juga kesusahan saat menjemur bawang merah. Akibat cuaca buruk ini, kualitas bawang merah yang diterima pedagang juga kurang bagus. Harganya naik Mas karena kena musim, Kalau musim penghujan itu petani itu biayanya lebih banyak, kemudian banyak yang busuk. Ini kendalanya
Ini menjemur juga sulit. Berapa Pak sekarang? Sekarang jualnya 48. Selain pedagang, pembeli juga mengeluh dengan kenaikan harga bawang merah. Namun meski mahal, karena sudah menjadi kebutuhan, warga tak punya pilihan selain membeli bawang merah. Sebagai ibu rumah tangga gimana ketika harga naik ini? Waduh ya ngeluh, Mas. Belanjanya ngaturnya gimana? Waduh gak bisa ya ngatur ya Mas ya. Ya ngeluh pokok untungnya. Barang muda Mas. Tetap dibeli tapi Bu ya? Ya harus beli, kalau gak dibeli ya gak makan. Dengan kondisi cuaca saat ini, kemungkinan besar harga bawang merah terus naik, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Madiun, harga sejumlah jenis cabai di Pasar Pagotan naik. Salah satunya harga cabai rawit menembus Rp85.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar dan merah keriting, sehingga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai. Harga sejumlah jenis cabai di pasar tradisional Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai merangkak naik. Cabai rawit yang semula dijual Rp60.000 per kilogram mengalami kenaikan hingga menembus Rp85.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga. Cabai merah keriting naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah besar juga tidak kalah mahal. Cabai merah besar juga naik harga dari Rp48.000 per kilogram menjadi Rp52.000 per kilogram. Selain menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga karena dampak cuaca buruk. Mahalnya harga sejumlah jenis cabai mengundang keluhan dari para pembeli sehingga mereka terpaksa mengurangi jumlah belanja cabai. Itu faktornya apa? Kira-kira kenapa Bu naik gitu atau menjelang tahun baru? Gini ku paling dari tahun baru ngoten niku. Sudah biasa seperti itu. Nggih, katriyen ngoten niku. Bu, kalau konsumen gimana Bu? Pembeli gimana? Ngeluh nggak? Nggih anu iki. Nggih sami sambat. Dan nek sambat nggih tumbase namung sekedhik-sekedhik ngoten. Dikurangi. Nggih. Cabai merah, cabai apa itu kecil? Rawit. Rawit ya, cabai hijau. Kalau harganya gimana Bu saat ini Bu? Ya agak tinggi lah. Gimana Bu dengan harga seperti ini menurut konsumen gimana? Ya agak sulit lah. Kalau bisa itu ya diturunkan dikit gitu. Keberatan nggak Bu? Ya keberatan. Kalau ini untuk keperluan apa Bu? Untuk hajatan. Usai jeda berikut, saudara, kami akan menghadirkan informasi mengenai pengukuhan kontingen SEA Games 2026. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda. Seribu lebih atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 resmi dikukuhkan Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari Jumat siang di Jakarta. 80 medali emas jadi target utama kontingen yang dipimpin CDM Bayu Joko Sutono di negeri Gajah Putih. Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari didampingi Menpora Erick Thohir mengukuhkan atlet SEA Games secara simbolik Jumat siang di Jakarta. 1021 atlet akan turun di 49 cabang olahraga. Dari yang semula 996 atlet, penambahan terjadi di detik akhir dengan memberangkatkan atlet anggar, atletik, dan balap sepeda. Menpora Erick kembali menegaskan 80 medali emas jadi bidikan kontingen. Target ini sudah melalui kajian komprehensif dan merupakan jumlah maksimal di tengah efisiensi anggaran. Dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berpuas diri dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk mendapatkan angka yang terbaik. Kalau untuk target saya optimis untuk mendapatkan medali emas. Persiapan untuk kami MMA itu sudah 1 tahun. Beruntungnya kami disupport full sama Pertacami. Usai dikukuhkan, kontingen bertolak menuju Istana Negara untuk dilepas secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Upacara pembukaan rencananya akan digelar pada 9 Desember. Angga Rizky, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Ribuan pelari dari berbagai komunitas datang meriahkan puncak acara Tangerang 10K di Taman Elektrik Kota Tangerang, Banten Minggu pagi. Setidaknya 2.500 pelari memadati Taman Elektrik Kota Tangerang mengikuti ajang lari Tangerang 10K. Tangerang 10K dirancang bukan hanya untuk berkompetisi, tapi juga menghidupkan kembali kisah serta warisan kota, serta menarik warga luar kota Tangerang untuk berkunjung menikmati wisata kota. Direktur Bisnis Kompas menjelaskan event baru ini pertama kali digelar dan antusiasme peserta melebihi target. Menurut panitia penyelenggara, Tangerang 10K hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pelari profesional, komunitas hingga kebersamaan. Ajang ini menjadi perayaan gaya hidup sehat yang menyatukan semua kalangan. Tangerang 10K pada hari ini yang pertama kalinya ya, luar biasa pesertanya ya, mudah-mudahan ini sebagai atmosfer ya buat Kota Tangerang. Saya terima kasih kepada para peserta dan para komunitas yang telah hadir di Kota Tangerang. Semoga bisa menikmati Kota Tangerang ya. Mudah-mudahan Tangerang 10K ada yang satu ada yang kedua ya. Minatnya luar biasa. Jadi memang ini baru perdana mudah-mudahan kalau dari kemarin dari tanggapan pendaftar peserta luar biasa ya. Nah, kami sangat bahagia, mudah-mudahan ini ke depan akan membuat suatu momentum baru di Tangerang. Ada semacam mungkin event sudah banyak ya, tapi kami akan coba membuat semacam standar baru yang berstandar internasional. Untuk perdana ini kami ada 2.500 ya. Kalahkan EVOS Holy di babak Grand Final, tim Dewa United Osiris keluar sebagai kampion Liga Esports Nasional 2025. Digelar di Balairung Universitas Indonesia, Dewa United yang harus melalui jalur lower bracket menantang EVOS Holy di babak Grand Final turnamen yang berhadiah total 2,1 miliar rupiah. Kejutan terjadi di partai pamungkas pada event yang digagas PB Esports Indonesia dan Garudaku ini. Pada pertandingan berformat best of 5, EVOS yang lebih diunggulkan mampu menang di game pertama. Namun anak Dewa bangkit. Usai samakan angka di game ketiga, Dewa memainkan Hero Gold Lane bertipe damage untuk mendominasi sejak awal. Strategi berjalan sesuai rencana. Savage dari Muhammad Iqbal membawa Dewa menang 3-1. Ini saya rasa suatu achievement juga buat Dewa United Osiris yang sudah berjuang sekian lama. Akhirnya di tahun ketiga ke Liga Esports Nasional, Dewa bisa memperoleh gelar juara. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan tetap semangat buat EVOS yang 2 tahun berturut-turut sebagai runner-up. Mungkin belum waktunya, tapi saya yakin kalian juga pasti punya kesempatan yang sama di tahun berikutnya. Api Olimpiade untuk Olimpiade musim dingin Milan Cortina secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Italia di Stadion Marmar di pusat kota Athena, Yunani. Dari Athena, api akan dibawa selama 63 hari sepanjang 12.000 km menuju Italia. Selama perjalanan menuju Italia, sebanyak 10.000 pembawa obor dikerahkan. Gagasan estafet api dan obor Olimpiade merupakan hasil kerjasama Yunani-Jerman dan dimulai sebelum Olimpiade 1936 di Jerman. Tradisi ini pun berlanjut hingga kini. Olimpiade yang berlangsung di Italia ini akan menampilkan 116 cabang olahraga. Salah satunya ski gunung. Ini adalah ketiga kalinya bagi Italia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Lahar dingin Semeru terjang permukiman warga. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, warga menemukan jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Bengawan, Madiun, Kota Madiun. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono untuk divisum.
Sesosok jenazah laki-laki tanpa pakaian ditemukan mengambang dan terseret arus di Sungai Bengawan Madiun, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Warga mengetahui jenazah ini awalnya terbawa arus sungai dan selanjutnya hanyut hingga di bibir sungai wilayah Kelurahan Sogaten. Tim evakuasi dari anggota TNI, Polri, dan sejumlah relawan datang meneliti kondisi jenazah setelah melakukan evakuasi dari tepi sungai. Polisi tidak menemukan identitas apapun. Diperkirakan jenazah ini sebelumnya telah meninggal dunia sudah lebih dari 1 hari, sebab kondisi jenazah korban sudah mulai membengkak. Diperkirakan mayat ini hanyut. Kita ketahui sudah tadi malam, alhamdulillah pagi hari ini kita temukan. Dan untuk proses selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Sudono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kita pemeriksaan mengenai identitas dari korban yang kita temukan pada pagi hari ini. Saat ditemukan itu ditemukan apa dan di sini? Sementara waktu dari saat kita temukan belum kita ketahui adanya untuk luka-luka, nanti kita bisa perjelas dari setelah kita lakukan visum di rumah sakit. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sedono Madiun untuk kepentingan visum dan kepentingan penyelidikan polisi. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang kawasan aliran sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Akibatnya lebih dari separuh rumah warga di satu dusun terendam banjir material lahar. Ya Allah. Allahu Akbar. Video amatir warga merekam detik-detik kepanikan saat banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang rumah warga di Dusun Kebondeli Selatan. Mereka langsung bergegas naik gunung untuk mengungsi. Di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, banjir lahar dingin awalnya menerjang masjid satu-satunya di dusun tersebut. Selanjutnya, secara perlahan, material banjir bergerak ke rumah warga. Akibatnya hampir separuh rumah warga di Dusun Sumber Langsep ini tertimbun material banjir lahar Semeru. Untuk Sumber Langsep memang kita masih belum mendata berapa, tetapi untuk sementara ini yang saya lihat kiriman WA dari teman-teman yang ada di Sumber Langsep itu mungkin lebih dari separuh jumlah KK 137 KK itu mungkin kurang lebih separuh lah yang sudah terendam. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas memantau pergerakan banjir lahar Semeru. Diperkirakan ada pergerakan sedimentasi material vulkanik Gunung Semeru dari hulu terbawa banjir hingga ke hilir. Hal ini cukup membahayakan warga karena sedimen tersebut dapat meluber kemana-mana. Dampaknya sekarang itu lebih besar ya, karena durasinya getaran cukup lama. Saya menerima informasi 14.22 itu sampai sekarang itu masih belum berangsur turun, sehingga sedimen yang dibawa ini cukup banyak. Ini pas lagi turun lagi alirannya. Jadi bukan membawa air ini, tapi membawa sedimen batu dan lelumpuran. Hingga saat ini warga yang rumahnya tertimbun material lahar mengungsi di atas gunung. Petugas PBBD, TNI maupun Polri masih belum bisa melakukan upaya menolong mereka. Sebab untuk menuju ke kampung ini harus melalui aliran Sungai Regoyo yang masih panas. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Saudara Wali Kota Malang memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera. Bantuan ini adalah hasil pengumpulan dari sejumlah elemen masyarakat Kota Malang. Pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Sumatera ini dilakukan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Gedung Kartini Minggu siang. Bantuan yang diberangkatkan ini adalah hasil pengumpulan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk OPD Kota Malang yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kota Malang. Bantuan kemanusiaan ini didominasi oleh kebutuhan dasar seperti sembako dan pakaian layak pakai. Bantuan kemanusiaan yang dihimpun ini mencapai hampir 2 miliar rupiah. Bantuan ini akan dikirim kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kepada OPD
masyarakat, dan komunitas warga Kota Malang yang peduli terhadap korban bencana dengan memberikan donasi dan bantuan. Dalam pemberangkatan bantuan ini total ada 11 truk dan 2 mobil pick-up yang berisi bantuan logistik. Bantuan ini akan dibawa ke Lanut Abdul Rahman Saleh untuk selanjutnya diterbangkan ke Sumatera. Kemungkinan kalau kita prediksi dengan Pak Kadinsos itu kira 20 truk. Nah, dari Bandara Abdurrahman Saleh tidak punya tempat untuk ini, jadi yang disesuaikan dengan pesawatnya. Jadi ini insya Allah bisa masuk semua dengan satu pesawat, tulis ya, bisa dikirim. Nah nanti ini kita pada kuartal kedua, setelah pesawatnya kembali, baru nanti kita akan isi lagi. Melalui bantuan kemanusiaan ini, Pemkot Malang berharap bisa sedikit meringankan beban para korban bencana banjir di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, harga bawang merah di Kota Malang melonjak akibat cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan. Selain pedagang, kenaikan harga bawang ini dikeluhkan oleh pembeli yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Di Pasar Gadang, Kota Malang, harga bawang merah yang biasanya Rp30.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kenaikannya menurut pedagang terjadi beberapa kali hingga saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Lonjakan harga bawang merah ini terjadi karena pasokan dari petani berkurang. Cuaca buruk yang belakangan ini terjadi juga menjadi penyebab kenaikan harga bawang merah. Menurut Usman Ali, curah hujan yang tinggi saat ini membuat tanaman bawang rusak dan petani juga kesusahan saat menjemur bawang merah. Akibat cuaca buruk ini, kualitas bawang merah yang diterima pedagang juga kurang bagus. Harganya naik Mas karena musim. Kalau musim penghujan itu petani itu biayanya lebih banyak, kemudian banyak yang busuk. Ini kendala yang ini menjemur juga sulit. Berapa Pak sekarang? Sekarang jualnya 48. Selain pedagang, pembeli juga mengeluh dengan kenaikan harga bawang merah. Namun meski mahal, karena sudah menjadi kebutuhan, warga tak punya pilihan selain membeli bawang merah. Sebagai ibu rumah tangga gimana ketika harga naik ini? Waduh ya ngeluh, Mas. Belanjanya ngaturnya gimana? Waduh gak bisa ya ngatur ya Mas ya. Ya ngeluh pokok untungnya. Barang muda Mas. Tetap dibeli tapi Bu ya? Ya harus beli, kalau gak dibeli ya gak makan. Dengan kondisi cuaca saat ini, kemungkinan besar harga bawang merah terus naik, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Usai jeda berikut, saudara, kami akan menghadirkan informasi mengenai mendapatkan cuan dari hasil budidaya maggot. Nantikan informasi selengkapnya di Kompas Pagi usai jeda. Seorang pelajar SMP di Surabaya berhasil membudidayakan maggot atau larva serangga dengan mengolah sampah organik hingga 600 kg per hari sebagai makanan utamanya. Cuan hasil budidaya ini diolah menjadi aneka olahan inovasi maggot pakan alternatif ternak hingga meraup untung Rp5 juta per bulan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virjianti Kusuma, sampai jumpa. Adalah Padisa Nike Chandria, seorang siswi kelas 2 SMP Negeri 4 Surabaya yang berhasil membudidayakan maggot atau larva dari serangga black soldier di pekarangan rumahnya Jalan Padigiling, Surabaya. Padisa berhasil mengurangi limbah sampah organik yang berasal dari sisa makanan hotel, pasar, hingga sampah organik rumah tangga di lingkungannya. Tak tanggung-tanggung jumlah sampah organik yang terkumpul hingga 600 kg setiap hari. Sampah organik ini pun digunakan sebagai makanan utama bagi maggot-maggot yang dipelihara di rumah.
Tak hanya itu, Padisa juga melakukan ragam inovasi olahan maggot sejak Juni 2025 lalu, seperti kasgot atau bekas maggot, sebagai pupuk tanaman, dry got atau maggot kering, hingga tepung maggot sebagai pakan alternatif hewan ternak seperti ayam dan lele yang juga diternak di rumahnya. Dari ternak yang diberi pakan maggot seperti lele dan ayam petelur serta ayam pedaging, Padisa mengaku mampu meraup cuan hingga 5 juta rupiah per bulan. Padisa menyebut latar belakang kenapa dirinya beternak maggot berawal dari banyaknya sampah di lingkungan sekitar dan bagaimana cara mengurangi sampah tersebut. Akhirnya muncul ide untuk membudidayakan maggot yang ramah lingkungan. Untuk mengolah sampah organik menggunakan maggot, dan saya biasanya kan mengolah sampah organik bisa lebih dari 400 kilo. Dan faktanya itu 1 kilo sampah organik itu bisa mengurangi gas metana sebanyak 109 kilo atau setara dengan 2,7 gas CO2. Tentu upaya yang dilakukan oleh Padisa ini mendapat dukungan dari kedua orang tuanya, khususnya bagaimana sang anak membawa isu lingkungan dengan mengurangi sampah yang memang menjadi isu yang disorot saat ini. Harapan kita setiap keluarga itu bisa mengolah sampahnya sendiri. Jadi sampah itu nanti tidak berakhir di TPA. Artinya sampah yang diolah sendiri pakai sistem maggot ini juga menghasilkan uang. Selain mengurangi jumlah sampah, budidaya maggot ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti yang dilakukan oleh Padisa. Di sisi lain, Padisa juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memilah dan memilih sampah. Mulai dari rumah, salah satunya dengan cara budidaya maggot. Bisa dibayangkan, jika Padisa saja bisa mengurangi 600 kg sampah per sehari, maka ternak maggot juga dijalankan oleh tiap rumah tangga di perkotaan seperti Surabaya, maka bertonton sampah di tempat pembuangan akhir TPA bisa dikurangi. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.